Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan segenap kebaikan dan kehebatan. Tetapi Ramadan yang tengah kita jalani ini harus kita jadikan sebagai bulan perjuangan. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan sesuatu yang memang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang harus kita lakukan di dalam Ramadan ini, dan ketika sebelum Ramadan kita sudah melakukannya, pada saat kita Ramadan kita tingkatkan perjuangan ini, tidak lain adalah memperjuangkan hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup ini harus terus kita upayakan untuk diperjuangkan agar bisa diterapkan dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya tidak hanya sebatas kita yang akan mendapatkan keberkahan hidup, tetapi alam semesta pun akan mendapatkan keberkahan tersebut. Kenapa demikian? Ketika hukum Quran, hukum sunnah Rasulullah SAW diterapkan di dalam kehidupan ini, maka sudah pasti keberkahan itu akan terjadi. Di bulan Ramadan ini, sedaya upaya kita harus memaksimalkan pikiran kita, tenaga kita, langkah kita, hati kita, dan seluruh organ tubuh kita ini. Kita harus jadikan semua instrumen itu untuk memperjuangkan hukum Allah Subhanahu wa taala agar segera ditegakkan dalam hidup ini. Jangan sebatas kita menjadi komentator. Jangan hanya sebatas orang yang bisa berbicara tanpa dia sendiri pun melakukan perjuangan itu. Untuk kita harus maksimal melakukan perjuangan ini. Betapa dahsyatnya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berjibaku terlebih dalam bulan Ramadan, supaya Islam tegak kembali, supaya syariat ini menjadi mercusuar dunia, yang sehingga dirasakan dengan adanya tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini atas perjuangan kita, betul-betul bisa dirasakan oleh siapapun. Tidak cukupkah berbagai macam kezaliman, berbagai macam informasi dan pemandangan-pemandangan yang itu tidak terlepas daripada kezaliman berbagai penguasa di dunia ini? Kenapa? Karena Islam tidak diterapkan dalam hidup ini. Bagi saudara-saudaraku yang belum bergabung untuk memperjuangkan syariat Allah agar tegak kembali sebagaimana 14 abad masa lalu, 14 abad itu 100% hukum Allah Subhanahu wa taala diterapkan. Mari bersama-sama berjalan dengan kami semua untuk memperjuangkan mobil khusus dalam Ramadan ini. Betapa dahsyatnya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keturunan, kita punya masa depan dan seterusnya. Tentu kita berharap pada saat ke depan nanti kita tidak seperti sekarang ini merasakan sempit dada, sempit pemikiran, sempit langkah dan seterusnya, karena yang diterapkan adalah bukan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hukum demokrasi yang jelas merupakan biang kerok atas segala kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Hanya Islam yang diterapkan dalam kehidupan ini 100% diterapkan dalam bingkai khilafah ini saja yang akan bisa melahirkan kebaikan yang tak terperikan, melahirkan keadilan dan kemakmuran, karena memang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mumpung masih ada sisa usia pada diri kita, mari sama-sama kita perjuangkan secara maksimal, mencahayai hati, mencahayai pemikiran mereka, sehingga mereka bersama-sama dengan kita untuk menegakkan khilafah alamin haji nubuah yang ini sudah disampaikan di dalam hadis panjang. Rasul mengatakan, "Tsumma takunu khilafah alamin haji nubuah."
akan muncul ke suatu sistem yang berdasarkan metodologi kenabian yang namanya khilafah. Hanya masalahnya, penontonkah kita atau kita menjadi pemain. Mudah-mudahan ada kemanfaatan buat kita semua. Kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.